Rifa saya dengar, Nando saya dengar suara, Eki, terus ini Alina, nah kamu saya bisa dengar, tapi kok dia ini saya kurang dengar. Christine. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, dia nggak bisa jawab. Kenapa penyidik kirim surat langsung ke dia dan penyidik tahu bahwa dia yang berbicara itu? Ini kan nggak logis. Tetapi karena semua keterangan dia menguntungkan saya. Pertama, dia mengakui bahwa Iklim Hakim jelas dalam press conference menyebut saya di awal tidak ingin memakai pengacara terkenal. Ada dalam dakwaan juga ada, bisa kalian buka. Tetapi setelah saya pikirkan, saya menunjuk Bang Razman. Ditanya oleh wartawan, kenapa menunjuk Bang Razman? Untuk menjawab tuduhan-tuduhan netizen. Itu ada. Artinya saya sebagai pengacara Iklim Hakim. Kalau saya sebagai pengacara, saya tidak boleh dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, karena saya menjalankan tugas profesi. Undang-Undang advokat mengatur bahwa advokat tidak identik dengan klien. Nah, itu menguntungkan karena dia tegaskan, dan saya ulangi lagi, penegasan itu dijawab ya. Yang kedua, adakah Iklim Hakim ketika preskon di kantor saya kelihatan nggak di bawah tekanan? Jawabnya tidak. Kalau tidak di bawah tekanan, artinya apa yang dia sampaikan itulah fakta. Maka berbeda dengan pengakuan Hotman yang mengatakan sayalah yang mencuci pikiran dan mengarahkan atau memframing seorang Iklim Hakim mengaku bahwa dia dilecehkan. Kan begitu. Yang ketiga, Iklim Hakim juga dengan nada menangis mengaku dilecehkan dan itu di medio Februari 2022. Pengakuan-pengakuan dari Iklim Hakim ini dengan sebutan saya ketika menjawab pertanyaan wartawan diduga, tidak ada yang menuduh. Maka sempurnalah menurut saya dan tim bahwa posisi saya sebagai lawyer dan keterangan dari Salsabila yang katanya bergabung di Indigo, terus bergabung dengan beberapa media, tapi anehnya hanya satu kali di kasus saya. Nah, jadi Dewan Pers akan kami surati. Kemudian pemimpin redaksi atau owner yang terkait dengan Indigo, di mana dia bernaung, akan kami surati. Bagaimana ceritanya kok langsung tahu bahwa itu adalah Salsabila? Padahal yang bertanya itu banyak dan pertanyaan dia tidak spesifik. Yang spesifik itu misalnya dugaan kelainan seksual. Itu yang nanya bukan dia, tapi laki-laki. Saya menjawab pertanyaan wartawan. Jadi minggu depan, maaf, tanggal 17 ya, tambah 1 minggu lagi, berarti 1 bulan ini. Karena saya terima kasih Ketua Majelis, anggota Majelis mengabulkan harapan Rahmat, jangan sampai dia menikah terus dipaksa harus pulang, sehingga bulan madunya nanti terbengkalai. Jadi dikasih waktulah, tertunda, dikasih waktu oleh Ketua Majelis memahami. Dan saya sangat appreciate Ketua Majelis dan anggota Majelis paham dia. Mereka paham bahwa Rahmat itu tim tank saya di dalam, yang menjadi dapur redaksi bersama dengan Pak Lecu dan kawan-kawan yang lain. Bukan berarti teman yang lain tidak paham, tidak. Tapi memang dokumen-dokumen itu ada di Rahmat, ada di Wafi, ada di Rahmat Rizki, ada juga di Pak Lecu dan teman-teman. Saya kira itu dari saya. Silakan Pak Lecu. Ya. Sebenarnya kan teman-teman tadi sudah lihat, karena persidangan hari ini kan sebenarnya dibuka untuk umum, ya kan? Teman-teman pasti sudah menyaksikan dari awal, dari pembukaan sidang sampai penutupan sidang. Artinya keterangan saksi hari ini yang berinisial S ya, oke, dari redaksi mana tadi? Indigo ya.
Intens. itu jelas menguntungkan Bang Rasman. Oke, jelas menguntungkan Bang Rasman, sehingga hari ini kesaksian yang bersangkutan itu jelas apa adanya, tidak dibuat-buat. Jadi jaksa juga berulang kali kan menanya bahwa keterangan hari ini adalah keterangan yang sebenarnya. Jadi kalau ada keterangan yang tidak sesuai dengan BAP, saya rasa itu adalah upaya penyidik untuk menggiring suatu proses penyidikan. Ya, tapi hari ini majelis hakim memberikan ruang kepada saksi, memberikan keterangan yang seluas-luasnya, dan dia cuma bilang saya cuma nanya kepada Kak Iklima 3 pertanyaan saja. Ya kan Bang Rasman kan? Yang pertama adalah terkait dengan kronologi, yang kedua kemudian terkait pertama kronologi, kedua bahwa kalau misalnya alat bukti tidak cukup bagaimana efeknya, ya kan? Ketiga apa tadi? Mat. Pertanyaan verbal. Oh ya, pertanyaan terkait verbal dan non verbal itu, dugaan pelecehannya. Ya, oke. Jadi keterangan dia bahwa dia menyampaikan semua dijawab oleh Iklima, tidak ada yang dijawab oleh Bang Rasman. Itu jelas. Yang kedua saya tanya bahwa selama ini kan terdakwa Iklima kan menyampaikan bahwa semua diajarin atau digiring-giring oleh Bang Rasman, di framing. Jelas saksi tadi menyampaikan tidak ada upaya menggiring pada saat press con itu. Jelas saya bertanya itu, Bang Rasman bertanya itu, dan mungkin Rahmat juga bertanya, dan majelis hakim juga sempat bertanya, dan itu jelas tidak ada penggiringan. Jadi jelas Iklima itu menyampaikan secara spontan dan sendiri, ya kan, kemauan dia sendiri. Jadi tidak ada digiring-giring oleh klien saya bernama Dr. Ramin. Oke, itu dari saya. Selanjutnya ayo. Baik, sebelum Rahmat, kita begini ya, kita mesti hati-hati melihat momentum majelis hakim. Kita sudah dikasih ruang untuk live, terbuka. Tolong yang diingatkan oleh hakim, jangan dilakukan, yaitu live TikTok. Nah, nanti gara-gara itu berabe lagi semua kan. Ini kan sekarang kalian bisa terlihat semua ini. Saya yakin nanti pemeriksaan ahli juga kalian dilibatkan ya. Kan bisa kelihatan untuk jurisprudensi hukum ke depan. Silakan Rahmat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasman, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada majelis hakim, wakil khusus, ibu majelis ketua yang memimpin tadi. Sangat adil sekali kami melihat, walaupun ada beberapa tim kami yang dipotong ketika bertanya, tetapi memang itu tujuannya adalah tujuan kebaikan. Nah, kemudian kedua, majelis hakim juga tadi memberikan mengabulkan permohonan saya, gitu kan? Ini sangat luar biasa sekali. Jujur, dari pengalaman bertahun-tahun bersidang, baru hari ini alasan itu dikabulkan. Nah, kemudian terkait dengan substansi pemeriksaan dari saksi Salsabila tadi, selain daripada apa yang disampaikan oleh Bang Lecumanan tadi terkait dengan kronologi dan juga bukti-bukti yang diterangkan oleh Salsabila, ada dua poin penting juga yang diterangkan. Menurut hemat kami ini sangat menguntungkan kepada terdakwa Pak Rasman Arif Nasution. Pertama, ini keterangan dari Salsabila mematahkan dakwaan dari jaksa penuntut umum sendiri yang mengatakan bahwa hubungan antara Pak Rasman yang kemudian Pak Rasman mendampingi Iklima yang kemudian dikuatkan oleh Hotman, bahwa Pak Rasman sebagai kuasa hukum tidak beritikat baik dengan tidak pernah menyampaikan upaya hukum apapun termasuk somasi. Nah, tadi secara terang bahwa saksi Salsabila menerangkan bahwa dia mendengar pada video press con tanggal 29 April 2022 terdakwa atau Pak Rasman Arif Nasution menyampaikan somasi 7 kali 24 jam, dan tadi ditegaskan oleh saksi. Artinya apa? Pak Rasman adalah pengacara yang beritikat baik. Kemudian saksi juga menerangkan bahwa di dalam press con tersebut Iklima bersama dengan lawyernya dan menerangkan selalu bahwa Pak Rasman bertindak sebagai advokat. Ini poin yang paling penting dan ini poin pembuktian yang sangat sebanding dengan materi-materi yang sudah kami ajukan.
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menegaskan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut di dalam maupun di luar pengadilan baik secara pidana atau perdata dalam menjalankan profesinya ketika mendampingi kliennya. Nah, ini tadi sudah terbukti bahwa Pak Rasman adalah pengacara dari Prima sehingga Pak Rasman berhak mendapatkan hak imunitas advokat. Kemudian teman-teman semua, izinkan saya juga memberikan pengingat kepada teman-teman media, jangan dipermudah terkait dengan proses penegakan hukum ini. Saya adalah wakil ketua bidang litigasi PWI Pusat untuk LKBPH PWI. Artinya Lembaga Bantuan Hukum PWI, kalau teman-teman ada bermasalah hukum, saya pasti yang akan turun bersama dengan Pak Rasman juga sebagai Dewan Penasehat. Kan begitu. Teman-teman media harus memperjuangkan haknya. Teman-teman media harus memperjuangkan haknya. Ketika ada wartawan yang mau diperiksa oleh polisi, ketika ada panggilan, jangan terserta-merta langsung dihadiri, tetapi berkoordinasi dengan Pemret, berkoordinasi dengan pimpinan, berkoordinasi dengan Dewan Pers. Ini yang paling penting. Jangan semuanya langsung. Nanti menjadi jurisprudensi. Nanti semua penyidik